Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Awatu ta'allumu wa ta'alimu li fadada wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa ta'ala ala al-khair ibtigha amradatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrari bid darain amin. Kita lanjutkan kajian pada kesempatan kali ini, dan kesempatan kali ini kita akan membahas tentang puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Pada saat ini kita sedang berada di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga bulan-bulan yang lain yang di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36 disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya Allah mempunyai bulan-bulan yang ada 12. Bulan ada berapa? 12 ya? 12. Bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada 12 bulan. Kita sebagai orang Islam sudah semestinya hafal. Jangan cuma hafal yang bulan-bulan Masehi, Januari, Februari. Ya tidak apa-apa, tapi lebih bagusnya lagi kita juga hafal bulan-bulan Islam. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Apa 4 bulan itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dzulhijjah sekarang ini, Dzulqa'dah itu setelah bulan Syawal, setelah hari raya Idul Adha itu, bulan Dzulqa'dah. Nah, setelah hari raya Idul Fitri, setelah hari raya Idul Fitri itu namanya bulan Dzulqa'dah. Kemudian Dzulhijjah sekarang ini. Kemudian Muharram, dan kemudian bulan Rajab. Ini 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan Dzulhijjah ini ada beberapa hal yang begitu sangat penting untuk kita perhatikan pada bulan Dzulhijjah ini. Salah satunya di dalamnya ada beberapa kesunahan yang bisa kita lakukan. Di antara kesunahan-kesunahan tersebut yang bisa kita lakukan adalah kita melaksanakan puasa Tarwiyah. Puasa Tarwiyah itu puasa yang dilaksanakan pada tanggal 8 Dzulhijjah. Yang pada tahun ini 8 Dzulhijjah itu jatuh pada hari Minggu, hari Ahad, besok tanggal 18 Juli 2021. Itu ada kesunahan untuk berpuasa, puasa Tarwiyah itu. Apa pahala orang yang puasa Tarwiyah? Disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub bahwasanya orang yang berpuasa pada hari Tarwiyah, hari tanggal 8 Dzulhijjah, maka dia akan diberi pahala sebagaimana pahalanya Nabi Ayub di dalam kesabarannya menghadapi cobaan Allah. Nabi Ayub ini termasuk salah satu nabi yang sangat banyak ujian dan cobaannya. Dan kalau kita mau berpuasa pada hari Tarwiyah besok, maka kita akan diberi pahala kesabaran Nabi Ayub. Dan setiap orang pasti akan diberikan ujian dan cobaan, tidak pandang bulu. Tidak ada di dunia ini orang yang tidak mendapatkan ujian, tidak ada yang tidak mendapatkan cobaan, tidak ada, satu pun tidak ada. Kita misalnya diberi ujian, diberi cobaan, diberi permasalahan, diberi problem, itu sudah wajar karena memang kita masih di dunia. Kalau pengen tidak ada ujian, di surga tempatnya. Selama kita masih di dunia, kita tidak bisa menghindar dari yang namanya ujian atau cobaan, tidak bisa. Semua orang pasti diuji oleh Allah.
Mau jadi orang biasa, mau jadi santri, mau jadi ustadz, mau jadi kiai, mau jadi guru, mau jadi PNS, semuanya pasti ada ujiannya. Tidak ada manusia yang tidak dikasih ujian sama Allah, tidak ada. Justru ujian itu sebenarnya menjadi batu loncatan yang sangat cepat untuk bisa menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat orang renang itu. Orang renang biasanya ada pakai semacam kayu itu yang jika dinaiki dia bisa mantul sehingga loncatannya lebih tinggi. Nah, orang ketika dikasih ujian sama Allah itu sebenarnya Allah ingin mengangkat derajatnya. Ya sudah wajar kalau kita ingin jadi pohon yang tinggi pasti resikonya tertiup angin yang begitu sangat kencang, kan ya. Kalau tidak mau jadi pohon yang tinggi jadi rumput aja, tapi resikonya diinjak-injak orang. Semua kita mau jadi apa saja semuanya beresiko. Tidak ada yang tidak beresiko. Mau jadi orang biasa beresiko, disuruh-suruh, bodoh kan. Mau jadi orang pintar beresiko juga, harus menyampaikan ilmunya. Mau jadi apapun semuanya beresiko. Tidak ada di dunia ini yang tidak beresiko. Mau jadi apapun. Jadi kita itu memang tugasnya adalah bersabar atas ujian dan ridho terhadap ketetapan Allah. Apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada kita itu semuanya semata-mata karena kasih sayangnya Allah kepada kita. Selama kita sabar, selama kita ridho, insya Allah kita akan mendapatkan banyak pahala, akan mendapatkan banyak derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah biasa. Tidak ada orang yang tidak dikasih ujian, tidak ada. Jadi tidak usah kaget lah, tidak usah kagetan. Saya kok ujiannya terlalu berat. Ya kamu ke surga aja kalau pengen ujian berat. Orang sekolah itu ya, kalau pengen naik kelas melalui ujian dulu kan ya. Kan ya? Melalui ujian dulu. Kalau udah ikut ujian dan naik kelas. Hidup itu juga seperti itu. Kadang-kadang anak sekolah justru pengen ujian. Kenapa? Biar naik kelas. Hidup itu juga seperti itu. Pengen naik kelas kita di hadapan Allah harus melalui ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak asik kalau hidup itu tidak ada ujian itu. Misalnya terus enak, tidak asik gitu. Justru ketika kita terlepas dari ujian itu seakan-akan kita merasakan satu kenikmatan yang sangat luar biasa. Sama seperti kita lapar, kemudian kita makan. Itu nikmatnya sangat luar biasa dibanding kita makan pada saat biasa-biasa tidak lapar. Itu rasanya beda. Ujian sudah biasa, Mbak. Sudah biasa ya ujian, tidak usah kagetan. Ujian pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Ustaz, apakah pernah ada ujian? Ya ada. Cuma orang itu kan tipenya macam-macam. Ada orang itu yang terlalu pintar untuk menyembunyikan sebuah luka yang ada di dalam hatinya, dan dia lebih suka menampakkan senyuman yang ada di dalam bibirnya. Kenapa? Karena agar semua orang melihatnya bahagia dan orang pun yang melihat juga terlihat bahagia. Nah, jadi seperti itu. Sudah terlalu banyak luka yang ada di dalam hati saya itu. Dan bahkan mungkin lukanya terlalu dalam daripada apa yang kalian rasakan. Udah biasa. Pengen tidak ada ujian di surga aja. Tapi syaratnya satu, kalau pengen ke surga mati dulu. Tapi belum menikah, ya jangan mati kalau belum menikah. Kan beres. Paham Mbak Diana? Oh iya. Ini yang pertama. Pahala puasa tarawih itu kita akan mendapatkan pahala kesabarannya Nabi Ayub. Yang kedua, ada satu hadis yang menyebutkan bahwasanya shaumu yaumit tarwiyati kafaratu sanah. Puasa hari tarwiyah itu bisa menghapus dosa 1 tahun. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Syekh Al-Asfahani dan Ibnu Najjar dan Ibnu Abbas. Jadi termasuk pahala puasa tarwiyah besok itu. Pertama diberi kesabarannya, pahala kesabarannya Nabi Ayub. Yang kedua akan diampuni dosa selama 1 tahun. Kemudian jika ada pertanyaan, Ustadz, itu hadisnya itu adalah hadis dhaif, hadis yang lemah.
itu adalah hadis dhaif, hadis yang lemah. Tidak boleh kita pakai hadis dhaif. Misalnya seperti itu. Karena pasti ada pertanyaan itu di sebagian orang yang dia mengikuti kelompok-kelompok yang terlalu anti terhadap hadis dhaif. Oke, kita cari hadis yang lain, yang hadis sahih. Kalau tidak mau hadis dhaif, kita carikan hadis sahih. Apa hadis sahihnya? Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ini pasti hadis sahih dan semua orang pasti menerima. Hadis ini hadis Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashar. Kata Rasulullah, tidak ada hari yang dimana amal soleh lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ini amal soleh. Kata Rasulullah, tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah dibanding amal soleh yang dilakukan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Amal soleh itu meliputi apa saja? Banyak ya. Bisa sholat, bisa puasa, bisa baca Quran, bisa sedekah, dan amal-amal soleh yang lainnya. Jadi kalau misalnya hadis yang saya sebutkan tadi terkait dengan pahala puasa tarwiyah itu hadis dhaif, hadis lemah, kita ngikuti hadis ini saja. Amal soleh itu sifatnya umum, puasa juga bisa masuk. Qalu ya Rasulullah, kemudian ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, apakah tidak lebih tinggi derajatnya jihad fisabilillah? Rasulullah menjawab, qala walal jihadu fisabilillah, jihad di jalan Allah juga lebih tinggi, tidak lebih tinggi derajatnya daripada orang yang beramal soleh pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in, kecuali orang yang keluar untuk berjihad di jalan Allah dengan harta dan dirinya sendiri dan dia kembali tidak membawa apapun. Itu artinya dia mati syahid. Jadi kita kalau misalnya ditanya sebagian orang, Ustadz, tidak ada dalil yang kuat untuk berpuasa pada hari tarwiyah. Ya sudah, kamu tidak usah pakai dalil yang saya sebutkan tadi itu. Mendapatkan kesabaran, pahala kesabaran Nabi Ayub, dan diampuni dosanya selama 1 tahun. Pakai dalil yang ini. Tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah daripada amal soleh yang dilakukan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dan puasa termasuk amal soleh kan ya? Iya, termasuk. Berarti ini juga boleh, karena ini hadis sahih. Paham ya? Jadi tidak usah ragu-ragu. Besok mau puasa silahkan, tidak puasa juga silahkan, karena bukan puasa wajib gitu. Nah, kemudian setelah itu ada tanggal 9 Dzulhijjah, ada kesunahan untuk berpuasa puasa tarwiyah. Tanggal 9 Dzulhijjah pada tahun ini, tahun 2021, jatuh pada hari Senin besok ini. Ini ada kesunahan untuk puasa tarwiyah. Apa fadilahnya dan keutamaannya puasa tarwiyah? Keutamaan puasa tarwiyah disebutkan dalam sebuah hadis sahih an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah. Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat tentang puasa hari Arafah. Kemudian Rasulullah menjawab, qala yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata, rawahu Muslim. Puasa Arafah itu bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi orang yang merasa punya dosa, ya ini kesempatan emas untuk kita bisa menghapus dosa-dosa kita. Yang merasa punya dosa, yang tidak merasa punya dosa ya tidak usah puasa. Kan begitu. Ini orang yang merasa banyak dosanya, ada kesempatan emas, dosa kita selama 2 tahun ini diampuni oleh Allah. Dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Ini pasti timbul pertanyaan. Kalau dosa setahun yang lalu sudah jelas, karena kita sudah pernah melakukan dosa. Kalau dosa setahun yang akan datang, kita kan belum berdosa. Berarti kalau begitu kita melakukan dosa saja biar diampuni oleh Allah. Maksudnya bagaimana? Diampuni dosa setahun yang akan datang itu maksudnya bagaimana?
ada dua penafsiran. Disebutkan di dalam kitab Dalilul Falihin Syarah Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Allan As-Siddiqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Makki. Yang dimaksud kita diampuni dosanya setahun yang akan datang, pertama bisa jadi kita memang dihindarkan untuk tidak melakukan dosa pada setahun yang akan datang. Ini maksud awalnya, ini yang pertama. Yang kedua, kita mungkin memang pada setahun yang akan datang ini memang melakukan dosa, tapi kita diberikan pertolongan oleh Allah untuk bisa menyesali dosa-dosa kita, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Ini maksudnya diampuni dosa setahun yang berlalu dan setahun yang akan datang. Jadi pertama bisa jadi memang kita diberi pertolongan oleh Allah untuk tidak melakukan dosa selama setahun penuh, atau kita memang melakukan dosa tapi diberi pertolongan oleh Allah untuk bisa menyesali dan mentaubati dosanya, sehingga dosa kita selama setahun ke depan juga tetap diampuni oleh Allah. Dan yang perlu digarisbawahi bahwasanya dosa di sini yang diampuni adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Dosa besar seperti membunuh, minum minuman keras, apalagi berzina, itu termasuk dosa-dosa besar. Banyak dosa-dosa besar, pernah dijelaskan di dalam pembahasan yang sebelumnya. Yang diampuni oleh Allah bagi orang yang berpuasa Arafah adalah dosa-dosa kecil. Dan dosa yang diampuni oleh Allah di sini adalah dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah, bukan dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Apa dosa yang berhubungan dengan sesama manusia? Misalnya menghina, mencela, membuli, menggosip, membicarakan keburukan orang lain, mengambil hartanya, mengambil barangnya, mengambil uangnya, merusak kehormatannya. Kalau dosa-dosa yang berhubungan dengan orang lain tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali kita berhubungan langsung dengan orang yang bersangkutan. Misalnya jika dosanya berhubungan dengan harta, misalkan hutang, tidak mungkin bisa diampuni oleh Allah kalau kita tidak bayar hutang. Oh, kita puasa Arafah saja, puasa tanggal 9 Dzulhijjah, diampuni dosa-dosanya setahun yang berlalu dan setahun yang akan datang, tidak bisa. Karena ini dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Atau mencuri misalnya, tidak bisa diampuni oleh Allah kalau kita tidak mengembalikan uangnya atau barangnya. Atau misalnya kita mencela atau menghina atau membicarakan keburukan orang lain, ini juga tidak mungkin diampuni oleh Allah dengan berpuasa hari Arafah. Caranya bagaimana? Jika ingin diampuni oleh Allah dosanya, kita minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Karenanya dosa yang berhubungan dengan sesama manusia itu lebih berat dibanding dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah. Kalau dosa yang berhubungan dengan Allah, kita banyak istighfar, banyak minta ampun kepada Allah, ya sudah diampuni. Kalau dosa dengan sesama manusia, ini harus berkaitan dengan sesama manusia, harus berhubungan langsung dengan orang yang bersangkutan. Begitu. Jadi yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Yang pertama, orang yang berpuasa Arafah yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Dan yang kedua, yang diampuni adalah dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah, bukan dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Nah, pada hari Arafah sendiri itu termasuk hari yang sangat mulia, di mana pada malamnya ini juga malam yang mulia. Malam Arafah itu malam yang mulia. Kalau tahun ini malam apa? Malam Senin. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Asfahani di dalam kitabnya At-Targhib dari Mu'adz bin Jabal bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man ahyal layalil khams wajabat lahul jannah." Barang siapa yang menghidupkan 5 malam, maka wajib baginya untuk mendapatkan surga, kata Rasulullah. Apa 5 malam itu? Pertama, Lailatul Tarwiyah, malam Tarwiyah. Yang kedua, Walailatul Arafah, malam Arafah. Yang ketiga, Walailatul Nahri, malam hari raya Idul Adha. Walailatul Fitri, dan malam hari raya
Idul Fitri. Wa lailatul Jum'ati, dan malam hari Jumat. Berapa? 5 ya? 5. Orang yang menghidupkan 5 malam tersebut, kata Rasulullah, wajabat lahul jannah. Itu. Paham terkait puasa Tarwiyah dan puasa Arafah? Paham? Dalil-dalilnya puasa Tarwiyah memang tidak ada dalil yang sahih secara khusus, tapi kita bisa masuk di dalam keumuman hadis sahih di mana di mana Rasulullah berkata bahwasanya amal yang dilakukan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah dibanding amal yang dilakukan di hari-hari yang lain. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau orang puasa Tarwiyah atau Arafah sedangkan dia masih punya tanggungan puasa wajib atau puasa qadha? Apakah boleh orang yang masih punya tanggungan puasa wajib atau puasa qadha dan dia pengen melakukan puasa sunnah? Ada banyak pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh karena kita masih punya tanggungan ibadah wajib, yaitu puasa qadha. Tapi ada beberapa pilihan juga. Bagaimana kalau kita gabungkan untuk niat puasa qadha dan niat puasa sunnah? Apakah boleh? Ini ada beberapa pendapat. Yang pertama, pendapatnya Imam Ar-Ramli di dalam kitabnya Al-Fatawa, Fatwa Ar-Ramli, itu beliau mengatakan bahwasanya boleh menggabungkan niat puasa wajib dan niat puasa sunnah. Jadi misalnya ada orang niat puasa Arafah plus dia niat untuk mengganti puasa yang pernah ditinggalkan pada waktu bulan Ramadan, itu boleh dan sah menurut Imam Ar-Ramli. Pendapat yang kedua, menurut Syekh Abu Makhromah, tidak sah menggabungkan 2 niat sekaligus, niat puasa qadha dan niat puasa sunnah. Tidak sah dan tidak dapat pahala menurut Syekh Abu Makhromah. Ada pendapat yang lain yang lebih ringan. Menurut Sayyid Bakri di dalam kitabnya I'anatut Talibin, bahwasanya kita cukup niat puasa qadha saja. Kita cukup niat puasa qadha saja karena memang kita masih punya tanggungan. Tapi berhubung kita niat qadha-nya di hari Arafah, maka secara otomatis kita mendapatkan pahala puasa Arafah. Nah, ini untuk lebih hati-hati, saya kira lebih enak untuk memilih pendapatnya Sayyid Bakri ini dari kitab I'anatut Talibin, dan juga untuk keluar dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi yang masih punya hutang puasa Ramadan, puasa qadha, jadi puasa Tarwiyah itu niatkan saja puasa qadha. Puasa qadha saja satu. Kalau ini sudah sepakat semuanya, pasti boleh kalau niat puasa qadha karena dia masih punya tanggungan. Berhubung karena dia puasa qadha-nya di hari Tarwiyah, maka dia juga mendapatkan pahala puasa Tarwiyah. Kemudian keesokan harinya puasa Arafah, niat puasa qadha saja. Berhubung karena dia puasanya di hari Arafah, maka dia juga mendapatkan pahala puasa Arafah. Begitu. Paham ya? Paham. Kemudian bagaimana kalau puasa sunnah itu apakah boleh dibatalkan atau tidak? Puasa sunnah. Jika memang kita murni niat puasa sunnah, ya. Jika memang kita murni niat puasa sunnah, niat puasa Tarwiyah atau niat puasa Arafah, apakah boleh dibatalkan? Puasa sunnah itu boleh-boleh saja dibatalkan, walaupun tanpa udzur boleh-boleh saja. Dan ini akan lebih dianjurkan lagi pada saat kita puasa sunnah, kemudian untuk menyenangkan hati orang lain tersebut pengen makan bersama kita. Maka walaupun kita puasa sunnah, bagusnya tidak usah bilang saya lagi puasa. Kalau lagi puasa sunnah, kemudian misalnya ada tamu datang, misalnya dari jauh dan jarang ketemu, kemudian disuguhi makan sama tuan rumahnya puasa, kemudian disuruh makan, dipersilakan, ayo makan.
Kemudian tamunya bilang seperti ini, ayo sekalian makan, enak, kita lama tidak makan bareng. Dan tamunya ini merasa berat kalau cuma makan sendiri. Pada saat seperti itu kita sunnahnya justru untuk membatalkan puasa. Jadi tidak usah gengsi. Nah, kalau pengen tidak batal puasanya waktu puasa sunnah, jangan bertamu. So alim itu nanti puasa sunnah bertamu, disuguhi teh, ayo mohon maaf saya puasa. Nah, itu justru tambah menyakiti perasaan orang. Justru batalkan saja. Kalau pengen tidak dibatalkan, jangan bertamu. Jangan bertamu, karena menjaga perasaan orang itu hukumnya wajib. Sedangkan puasa sunnah itu hukumnya ya sunnah. Lebih menang mana, yang wajib sama yang sunnah? Yang wajib. Sudah, tidak usah. Misalnya apalagi mau membatalkan sudah hampir maghrib, jam 5 ada tamu bawa makanan, ayo saya pengen makan di sini di rumah kamu. Sudah, batalkan saja. Tidak usah bilang mohon maaf saya lagi puasa, sebentar lagi buka. Tidak usah, batalkan saja. Insya Allah karena kita punya niat baik, maka kita juga dinilai pahala oleh Allah walaupun tidak sampai selesai. Kecuali puasanya puasa wajib, misalkan puasa Ramadan, kemudian ada tamu bawa makanan, ayo makan, ya langsung otomatis harus jujur, saya orang Islam, saya sedang puasa Ramadan. Kayak itu lain lagi ceritanya. Jadi tidak ada ceritanya menghormati perasaan, karena sama-sama wajibnya. Justru ini yang merusak perasaan orang, karena sudah tahu kewajiban sudah tahu melakukan kewajiban kok disuruh makan. Jadi ini artinya orang mengajak berbuat dosa atau maksiat. Jadi begitu, paham ya? Nggak usah sok jadi ustazah kalau puasa sunnah, itu biasa-biasa aja. Apalagi misalnya ada temennya lagi, misalkan, oh saya kemarin lagi ngelamar kerja diterima, saya pengen traktir kamu. Gimana ya, saya lagi puasa ini. Sudah, makan aja, tidak apa-apa. Menyenangkan hati orang itu lebih banyak pahalanya dibanding kita mempertahankan ibadah sunnah tapi menyakiti perasaan orang. Sudah, makan saja, dikasih enak kalau tidak mau. Apalagi diajak makan di warung sate gulai. Wah, ini tidak usah. Wah, ini orang ini kayaknya ustazah ini, puasa, luar biasa. Ustazah apa itu? Ustazah casingnya aja itu. Santai aja, makan aja. Justru sangat dianjurkan. Kecuali memang jika yang ngajak makan ini juga tidak merasa keberatan. Kan sudah bisa dilihat tanda-tandanya itu. Apalagi teman akrab diajak makan kok nolak, itu kan pasti ngerasa berat hatinya itu. Pada saat seperti itu kita puasa sunnah, maka lebih baik dibatalkan. Pernah ada cerita dulu, kiai saya itu waktu mondok di Pondok Lirboyo Kediri, lagi puasa Senin Kamis. Kemudian kiai saya ini, gus saya ini dikirim sama orang tuanya, sama abahnya, dan kemudian mau diajak pulang. Pada saat mau diajak pulang kan pasti nyabis ke pengasuh kan, sowan ke kiai, dipamitkan. Waktu itu sore hari, sore setelah asar. Kemudian disuguhi sama teh, dipersilakan sama kiainya, ayo monggo. Kemudian bilang ini saya lagi puasa kiai. Ditegur sama kiainya, sudah batalkan saja, karena puasa sunnah, karena lebih baik untuk membatalkan jika memang untuk menghormati perasaan orang. Begitu, paham ya? Ya, kasih enak ya mau, kasih enak kalau tidak mau. Kalau pengen tidak batal, jangan bertamu, di rumah saja. Jangan ketemu sama teman, nanti diajak ke warung, tambah menyakiti perasaan orang. Kemudian yang berikutnya ada juga permasalahan, bagaimana hukumnya seorang istri yang melakukan puasa sunnah tanpa izin suaminya, padahal suaminya ada di rumah, sama-sama di rumah. Bagaimana hukumnya? Hukumnya haram.
Ingat nanti kalau sudah jadi istri, jangan sok egois. Wah ini pahalanya besar, nanti kalau saya tidak dapat pahala nanti kamu yang dosa. Ini ngajinya kayaknya ngantuk ini. Menyenangkan hati suami itu lebih besar pahalanya. Jadi kalau istri puasa sunnah tanpa izin suaminya, hukumnya haram. Apa haram itu? Sesuatu yang apabila dilakukan mendapatkan dosa, apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Itu namanya haram. Jadi tidak usah sok-sokan. Kalau tidak diizinkan sama suami, ya sudah jangan puasa. Kenapa kok suami tidak mengizinkan? Karena begini, ini pembahasan yang sudah berkeluarga ya. Karena suami itu pasti ingin menikmati istrinya. Karena memang istrinya ini tugasnya untuk membahagiakan suami, melayani suami dalam hal hubungan biologis. Nah kalau istrinya puasa gimana suaminya? Nasib suaminya gimana? Coba. Terus mungkin nanti suaminya, oh ini puasa saya mau ngomong kok tidak enak. Akhirnya perasaan suaminya tertekan. Begitu. Jadi khawatirnya suaminya pas lagi pengen, paham maksudnya pengen ya, pas istrinya lagi puasa sunnah lagi, kan suami kadang-kadang masih menjaga perasaan, berarti nanti suaminya kan tidak jadi untuk melampiaskan hasratnya. Ya kalau suaminya soleh, kalau suaminya tidak soleh hanya keluar cari perempuan lain, gimana coba? Tambah dosa istrinya. Makanya puasa sunnah tanpa izin suami itu hukumnya haram, tapi puasanya tetap sah. Hukumnya haram, tapi puasanya tetap sah. Tapi kalau puasa wajib, tidak usah izin suami. Puasa Ramadan pakai izin suami. Oh saya dulu pernah ngaji, kayaknya puasa itu harus izin suami. Puasa yang apa? Ngajinya ngantuk itu. Puasa sunnah yang harus izin suami. Puasa wajib tidak usah. Bagaimana kalau puasa qadha? Apakah juga harus izin suami? Ya, harus izin suami walaupun itu puasa wajib. Ketika jangka waktunya masih panjang. Misalnya sekarang ya, bulan Dzulhijjah. Untuk bisa datang ke bulan Ramadan lagi kan masih lama kan? Jadi kesempatan untuk berpuasa qadha masih lama. Nah, pada saat itu harus izin suami dulu karena masih ada kesempatan-kesempatan yang lain. Kecuali mendekati Ramadan, dia hutangnya banyak. Kalau tidak segera dibayar, nanti dia berdosa. Walaupun tanpa izin suami boleh. Paham ya? Ini berlaku bagi suaminya yang bersama dia. Tapi kalau suaminya di luar, kan tidak ada istilah bersenang-senang dengan istri kan? Jadi ini berlaku untuk suami yang ada di rumahnya bersama istrinya. Kalau suaminya sedang bepergian di luar kota atau kerja di luar negeri atau yang lainnya tidak bersama istrinya, maka otomatis ini walaupun tidak izin suaminya itu boleh-boleh saja. Tapi biasanya istri yang soleha itu pasti izin. Ya khawatir apa? Khawatir juga nanti pas lagi puasa nanti badannya lemes, ngurus anaknya nggak semangat, anaknya belum makan, ditinggal tidur, ditinggal tiktokan karena lagi puasa kan, nggak semangat untuk melakukan apa-apa. Nah, itu terkait hukum istri puasa sunnah tanpa seizin suami. Nah, niat puasa tarwiyah dan arafah itu bagaimana? Begini, Mbak, saya kasih yang gampang ya. Kalau istilah anak sekarang begini guys. Nah, puasa sunnah itu gampang, nggak usah ruwet-ruwet puasa sunnah itu. Kadang-kadang ada yang tanya, Ustadz gimana niat puasa tarwiyah, niat puasa arafah? Saya bilang begini, ya sudah, nanti malam kamu niat, saya besok mau puasa tarwiyah di dalam hati, ya sudah sah. Besok puasa arafah, kamu niat di dalam hati, saya besok mau puasa arafah, sudah sah. Bacaannya gimana Ustadz? Bacaan itu tidak wajib guys, tidak wajib. Paham guys? Bacaan itu tidak wajib, dikasih yang gampang kok tidak mau. Nanti tambah tidak hafal. Nawaitu saumat tarwiyati sunnatan lillahi ta'ala. Kok susah ya hafalannya? Mau dikasih gampang kok tidak mau. Gampang puasa itu, niat puasa itu gampang.
niat itu ada di dalam hati. Misalnya besok kan tarawiyah kan ya, nanti malam besok saya niat puasa tarawiyah, ya sudah beres, tidak usah nawa itu. Nawa itu tidak wajib, mau niat nawa itu juga tidak apa-apa, paham ya? Jadi tidak usah ngotot bacaannya gimana, kasih enak tidak mau. Sama seperti sholat Idul Adha, itu kan sholat tahunan, kadang-kadang masih lupa niatnya bagaimana. Nah, yang jadi imam itu harus cerdas untuk menjelaskan. Yang penting kita sekarang mau niat sholat Idul Adha, ya sudah beres, tidak usah nawaitu sunnatal sholli sunnatal li Idul Adha rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala makmuman lillahi ta'ala. Pas lagi niat usolli apa nawaitu ya, hanya was-was. Tadi kok kayaknya hafalan saya tidak benar, kayaknya ada yang salah, gimana ya, sah apa tidak sah? Mau dikasih gampang tidak mau. Niat ada di dalam hati. Yang penting hatinya sudah niat, kita mau melakukan apa ya sudah beres, gampang niat itu. Kemudian yang terakhir saya tutup dengan waktu niat puasa sunnah, kapan? Puasa sunnah itu berbeda dengan niat puasa wajib. Kalau puasa wajib niatnya harus di malam hari. Di malam hari itu kapan batasannya? Dari maghrib sampai sebelum masuk waktu subuh. Kalau niat puasa wajib seperti puasa Ramadan, puasa qada, puasa nadar, itu wajib semua kan ya. Tapi kalau niat memang murni niat puasa sunnah, itu waktunya lebih luas, dari maghrib sampai sebelum duhur. Jadi misalnya sekarang hari Senin ya, kemarin saya itu niat mau puasa sekarang hari Senin, dan sekarang sudah pagi jam 7 saya lupa belum niat puasa Senin, puasa sunnah Senin. Tidak apa-apa niat sekarang, yang penting syaratnya belum sarapan. Nah, kalau sudah sarapan ya tidak puasa itu namanya. Yang penting belum ada yang masuk ke dalam mulutnya, ke dalam perutnya. Bagaimana kalau nanti niatnya jam 9 pagi? Boleh, asal belum makan. Jam 10 bagaimana? Boleh. Jam 11 bagaimana? Boleh, selama belum makan dan belum duhur. Iya, minumnya sama, itu saudaranya makan itu. Selama belum makan dan minum, dan selama belum duhur, kalau itu puasa sunnah, murni puasa sunnah, boleh. Tapi kalau puasa wajib, misalnya niat puasa qada, sekarang lupa tidak niat, ya sudah selesai, tidak boleh, tidak sah. Paham bedanya waktu niat puasa wajib dan waktu niat puasa sunnah, paham? Paham. Dari sini ada yang mau tanya? Silakan yang mau bertanya. Bisa bertanya seputar materi atau di luar materi juga boleh, dipersilakan. Tidak ada? Jelas? Puasa tarawiyah jelas? Dalil secara khusus ada pada ada? Yang sahih? Tidak ada terkait puasa tarawiyah. Adanya ya sebagian orang mengatakan hadis dhaif, walaupun sebenarnya di pemahaman kita Ahlus Sunnah wal Jamaah boleh memakai hadis dhaif selama hadis dhaif tersebut berhubungan dengan keutamaan beramal. Tapi kalau berhubungan dengan hukum-hukum Islam, misalnya haram dan halal atau sah tidak sah, maka tidak boleh menggunakan hadis dhaif. Tapi kalau sebelah ini anti hadis dhaif secara mutlak, tidak boleh. Ya sudah, kita kalau memang tidak boleh pakai hadis dhaif, pakai hadis yang sahih, yang melakukan amal di 10 pertama bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah, karena amal soleh termasuk puasa. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini menjadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Wallahu a'lam bishawab.